itu sampai tahunan penyembuhannya. Tapi saya cuma cukup 2-3 bulan saja. Penyembuhan dari sakit apa itu, Mas? Apa yang efek dari kecelakaan efeknya itu dari yang kecelakaan, mungkin teman di rumah juga ingin tahu? Efek dari kecelakaan itu pertama suara ya, suara terganggu. Tapi ini sudah lebih mendingan. Yang kedua, yang lebih parah, rahang atas sama rahang bawah ini saya itu sudah bukan patah lagi, tapi sudah remuk. Kalau pemirsa tahu, ini seperti puzzle. Nanti ayah tahu puzzle ya? Tahu puzzle. Puzzle yang disusun-susun sama anak-anak kecil. Sama, tapi ini adalah tulang saya. Jadi retaan-retaan gitu ya? Iya, betul sekali. Sudah remuk. Akhirnya sama dokter spesialis bedah mulut di rumah sakit itu disusun. Setiap kisah memiliki sejarah dan setiap sejarah memiliki kisah. Bersama Ayah di sini, tetap di channel Petuah Kehidupan. Hari ini Ayah menghadirkan seorang narasumber yang mana beliaunya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, inspiratif. Kita petik petuah-petuah kehidupan yang ada dalam cerita beliau. Bagaimana perjuangan beliau? Alangkah lebih baik kita langsung ngobrol sama beliau. Siapa beliau? Siapa tamunya Ayah pada hari ini? Selamat datang, Mas Faisal. Terima kasih Ayah sudah diundang di podcast Petuah Kehidupan ini. Sama-sama. Saya mengundang Mas Faisal sudah ada 1 bulan lebih ya. Nunggu jadwalnya yang padat sekali. Waduh. Kayak apa aja ya. Kayak apa aja ya. Ya, tapi ya alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya. Kita sharing-sharing sama penonton di rumah, barangkali memiliki kisah yang sama dengan Mas Faisal, atau mungkin ingin berbagi seputar petuah kehidupan yang bisa kita ambil di tema hari ini. Monggo nanti bisa menorehkan atau meninggalkan jejak di bawah. Kali ini Ayah menghadirkan Mas Faisal karena Ayah terinspirasi dengan pengalaman tragedi yang menimpa beliau. Bagaimana Mas Faisal mungkin bisa bercerita kapan tragedi itu menimpa Mas Faisal? Ya. Tragedi seperti apa yang mau diceritakan? Ya. Sebelumnya disclaimer dulu ya, mungkin suara saya agak serak karena ini juga efek karena tragedi itu. Ya. Sebelumnya malam itu ketika tanggal 13 Oktober tahun 2023, tepatnya malam sekitar jam 8:30-9, saya tidak menyangka akan terjadi kejadian yang sangat membuat hidup saya ini berubah drastis seperti itu. Dan kejadian ini juga tidak seperti yang saya inginkan dan keluarga inginkan. Tragedi ini saya tertabrak oleh orang yang mungkin dalam keadaan mabuk seperti itu, dan saya di sini ingin bercerita juga bagaimana cara menghargai hidup kita selanjutnya, menghargai setiap detik yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diberikan kesempatan hidup oleh Sang Pencipta. Dan mungkin Ayah bisa melihat kondisi muka saya berbeda dengan yang dulu saat mungkin pertama dengan Ayah bertemu, saat saya sering beli batik di sini juga. Yeah. Jadi waktu itu memang kejadiannya begitu cepat. Siang saya ngajar seperti biasa. Saya seorang guru ya di salah satu SMP negeri di Kabupaten Kediri. Dan saya ada janjian dengan calon istri saya ya waktu itu ya. Saya ingin membelikan sebuah batik atau baju yang ingin saya atau kami pakai waktu hari bahagia saya, yaitu hari tunangan. Lalu mungkin Allah berkehendak lain ya. Setelah saya memulangkan calon saya di rumahnya di daerah Kepung sana, itu sekira pukul 20.00 atau sampai 20.30 lah, setengah 9 malam, dan juga nggak begitu malam. Dan saya memutuskan untuk memulangkan dia karena sudah malam. Lalu saya ingin memutuskan lewat
daerah pelosok Klaten seperti itu, karena rumahnya kan di daerah Kepung ya. Jadi itu arah pulang ya? Ya, arah pulang, dan saya dari desa Peranggeng itu, saya begitu pun langsung kaget. Tiba-tiba ada sebuah motor yang menghampiri saya. Padahal itu jalannya lurus ya itu. Dan saya juga kaget. Maklap gitu. Duar. Langsung saya terhempas, dan yang nabrak saya itu langsung geletak di tengah jalan. Takut saya malah meninggal orangnya. Dan sek itu saya langsung sadar. Itu antara hidup dan mati ya waktu itu. Posisi Mas Faisal itu sama yang menabrak itu berlawan arah. Ya, betul sekali, berlawan arah. Saya dari utara, yang nabrak saya dari selatan. Apa posisi Mas Faisal yang ngantuk? Tidak. Enggak. Justru saya malah sadar, dan saya itu ngiringi motor di belakang itu, Pak. Berarti posisi Mas Faisal ada 2 orang gitu. Ada 2 kendaraan. Iya, ada 2 kendaraan. Posisinya di depan atau di belakang? Belakang, Mas Faisal. Saya di belakang orang itu, yang nabrak itu dari depan. Jadi yang nabrak berlawanan arah. Ya, Langsung dia motong jalan ke kanan. Banteng seperti itu. Banteng. Ya, jadi dia menghampiri saya dan saya tidak bisa menghindar. Jadi langsung menabrak saya, muka saya, dan saya langsung terhempas seperti itu ya. Terhempas. Pakai helm ya? Saya pakai helm, dan dia tidak pakai helm, dua-duanya tidak pakai helm. Itu boncengan ya yang nabrak? Iya, betul sekali ya. Dia berboncengan, dan kejadian dari itu saya langsung tergeletak gitu di tengah jalan, dan antara hidup dan mati itu. Jadi posisi sadar itu? Posisi pertama pas ketika terhempas itu saya merem, sudah tidak sadar. Sempat nggak sadarkan diri? Sempat tidak sadar, mungkin beberapa detik. Saya langsung menghela nafas, ambil nafas dalam-dalam, dan ternyata masih hidup. Alhamdulillah masih hidup, dan mungkin yang awal saya lihat bibir saya sobek separuh seperti ini. Terus juga gigi ini tidak karu-karuan. Saya melihat di spion itu langsung melihat banyaknya patah giginya. Iya, banyak yang kalau kata orang Jawa itu rompal ya. Banyak rompal, mungkin 2 gigi seri yang ada di depan ini rompal. Terus saya langsung disuruh duduk sama warga. Udah mas, saman duduk aja gitu. Saya langsung menunjuk ke arah korban. Takut saya kan meninggal. Itu Mas Faisal masih sempat nunjuk? Iya, sempat nunjuk, dan kondisinya tuh saya nggak bisa bicara. Masih sempat memperhatikan korbannya? Iya, betul sekali ya. Dan Masya Allah. Saya langsung bilang, nggak memikirkan apa yang terjadi sama saya, tapi malah memikirkan korban. Iya, saya langsung, itu gimana keadaannya? Tapi dengan gestur saya ya. Nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Apa yang dirasakan pada saat itu? Kondisinya. Pada kondisi wajah yang dirasakan dulu. Ya, yang dirasakan tuh mual, karena mungkin nelen darah terlalu banyak, karena kan dari mulut, dari hidung itu udah keluar darah gitu. Terus saya langsung berdiri, yang saya amankan ya dompet, identitas saya, HP kebetulan saya kasih saku sini. Saya lihat, HP udah hancur jadi 2. Hancur. Ya, tapi alhamdulillahnya ini mungkin mujizat dari Allah ya. Kondisi badan tuh utuh semua. Padahal posisi celana itu sudah sobek dari ujung sampai ke paha sini, udah sobek. Saya lihat, kaki aman, tidak ada yang patah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang, intinya itu udah mujizat lah, masih diberi kehidupan tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Itu sih. Itu kronologi awalnya seperti itu. Langsung pihak kepolisian datang, dan saya mungkin sudah nggak kuat ya. Saya bilang sama pihak polisi, Pak, tolong antar saya ke rumah sakit. Saya bilang gitu. Saya sudah nggak kuat gitu. Kan antara kepala kan sudah pusing ya. Posisi helm masih saya pakai itu ya. Tapi kaca udah hancur itu. Pada saat itu yang dipikirkan apa, Mas Faisal? Yang saya pikirkan pertama mungkin jelas ya, masa depan saya seperti apa dan lain-lain. Itu belum merasakan sakit? Itu nggak sakit sama sekali. Nggak merasakan sakit? Tidak sakit sama sekali. Dan itu mungkin kalau kata orang kebas ya, sudah kebas, sudah mati rasa dan lain-lain. Tapi korban yang lain yang menabrak saya itu sudah tergeletak di tengah dan tidak bergerak sama sekali. Saya takutnya dia malah yang parah dan meninggal takutnya. Saya potong di sini Mas Faisal, mungkin teman-teman penonton di rumah kan juga penasaran. Sebetulnya apa sih yang membuat
Mas Faisal beranggapan ini adalah mukjizat dari Tuhan Ya. untuk Mas Faisal gitu. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit kondisinya Mas Faisal. Sebetulnya apa sih yang terjadi pada Mas Faisal? Ya, yang saya angkat di sini, kenapa kok saya bisa katakan mujizat? Yang pertama tadi, ketika saya dihantam dengan kecepatan yang cepat itu, saya masih bisa menghela nafas dan masih bisa merasakan dinginnya dunia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah proses penyembuhan yang sangat lebih cepat. Ya, karena diagnosa awal dokter dengan pasien-pasien sebelumnya yang sama dengan seperti saya, itu sampai tahunan penyembuhannya. Tapi saya cuma cukup 2-3 bulan saja. Penyembuhan dari sakit apa itu, Mas? Apa yang efek dari kecelakaan Efeknya itu dari yang kecelakaan, mungkin teman di rumah juga ingin tahu. Efek dari kecelakaan itu yang pertama suara ya, suara terganggu. Tapi ini sudah lebih mendingan. Yang kedua, yang lebih parah, rahang atas sama rahang bawah ini saya itu sudah bukan patah lagi, tapi sudah remuk. Kalau pemirsa tahu ini seperti puzzle. Nanti Ayah tahu puzzle ya? Tahu puzzle. Puzzle yang disusun-susun sama anak-anak kecil. Sama, tapi ini adalah tulang saya ini. Jadi retaan-retaan gitu ya? Iya, betul sekali. Sudah remuk. Akhirnya sama dokter spesialis bedah mulut di rumah sakit itu disusun. Ya bilang sama orang tua saya, Bu, saya ini sudah mencoba dengan semaksimal mungkin. Rahang Mas Faisal ini bukan patah lagi, tapi malah remuk. Jadi tampak luar itu nggak apa-apa ya? Iya, tampak luar seperti nggak masalah, tapi kalau sudah di dalam, di ronsen, di sinar X-ray itu udah tidak karu-karuan ya, seperti itu. Saya melihat sendiri pun, masa ini tulang saya gitu kan. Jadi ya hal itu yang membuat diri saya itu kuat, karena ternyata masih banyak setelah kejadian itu masih ada korban-korban yang lainnya juga yang lebih parah. Jadi dokter sendiri pernah nangani kasus seperti Mas Faisal? Iya, banyak sekali ya. Dan ya penyembuhannya lama. Betul sekali. Dan saya bisa bilang seperti ini karena setelah saya kontrol di rumah sakit itu, saya bertemu dengan teman-teman seperjuangan ya mungkin ya, pengen sembuh dan pengen kembali beraktivitas normal lagi. Dan saya tanya-tanya, Masnya habis kecelakaan ya? Iya Mas. Dan saya lihat kondisinya mukanya itu tidak simetris atau yang tidak seperti yang dulu lagi. Dan itu lebih jauh parah daripada saya. Jadi itu masih ada yang jauh lebih parah daripada saya. Seperti itu. Itu yang mungkin yang bisa dikatakan itu mukjizat dari Allah dan diberi kehidupan yang selanjutnya lebih seperti ini. Jadi intinya apapun musibah yang kita terima itu kita ambil hikmahnya. Betul sekali. Kita syukuri. Niscaya Tuhan akan memberikan kita jauh yang lebih baik lagi. Ya. Jadi saya sekarang lebih berdamai dengan diri saya sendiri. Kalau orang bilang self talk ya, berbicara dengan diri kita sudah diberi karunia yang begitu hebat, yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya ini sebuah anugerah. Jadi seakan-akan kayak kesempatan kedua ya Mas ya. Betul ya. Diberi kehidupan kesempatan yang kedua, jadi lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar gitu ya. Itu sih. Agak merinding saya. Apalagi saya yang merasakan. Saya nggak bisa membayangkan gimana kondisi Mas Faisal pada saat itu ketika dokter menjelaskan bahwa kondisi tulang di muka Mas Faisal boleh dikatakan remuk kayak gitu ya. Kalau kita tahu ya, kita punya kendaraan kalau servis ganti oli lah, olinya bisa dibeli di toko. Nah ini. Betul. Ya kan? Betul. Kita sudah diciptakan sempurna oleh Sang Pencipta. Kita tinggal jaga saja. Ya itu tadi. Saya menarik kesimpulan kitanya sudah berhati-hati, tetapi orang lain yang sembrono seperti itu. Betul. Dan itu kejadian awal. Itu masih banyak rentetannya. Jadi saya penyembuhan, saya operasi, dan perlu diketahui teman-teman di rumah dan ayah, ini operasi saya itu sudah operasi yang kedua. Kenapa? Kok operasinya sampai 2 kali? Ya, karena saat operasi pertama, ayah dan pemirsa perlu diketahui, saya mengalami namanya infeksi platina. Jadi tulang yang remuk ini menggabungkannya itu pakai platina. Kalau kata dokter seperti itu. Jadi memang platina yang ditanam di rahang saya ini, rahang bawah dan rahang atas ini tidak cocok dengan
spesifikasi tulang yang ada di diri saya. Jadi efeknya di dagu di bawah saya ini mengalami pembengkakan dan akhirnya timbul nanah. Dan akhirnya diobservasi lagi sama dokter dan akhirnya dioperasi ulang lagi. Jadi dibongkar total lagi. Seperti itu ya. Jadi ya seperti itu perjuangannya ya Mas Faisal. Perjuangannya tragisnya seperti itu. Dan saat operasi pertama pun sebenarnya saya sudah sehat kembali dan sudah beraktivitas seperti sedia kala. Saya mengajar, kebetulan saya guru olahraga ya di sekolahan saya. Saya mengajar dan saya ya dengan seperti Mumi itu kalau ayah tahu, saya udah ngajar. Dalam kondisi sakit, iya, Mas Faisal tetap ingin ngajar. Iya, saya mencoba profesional dengan pekerjaan saya, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan ya itu tadi, semoga menjadi inspirasi sama teman-teman bahwasanya kita diberikan hidup, diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita manfaatkan lebih baik lagi. Kan sebaik-baiknya orang kan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, betul. Jadi posisinya pakai Mumi gitu, perbanan gitu ya. Iya, perbanan gitu, pakai seragam. Dengan kondisi seperti itu, dengan perbanan seperti itu, iya. Kemudian untuk konsumsi makanannya seperti apa? Ya, kalau saat operasi pertama itu lewat mulut ya. Jadi mungkin itu dijadikan evaluasi ya oleh dokter, bahwasanya oh ini masih kotor dan lain-lain. Akhirnya mungkin itu menjadikan infeksi di rongga mulut saya. Karena banyak makanan ya, macam-macam makanan. Iya, kalau otomatis nggak bisa steril ya. Betul. Kalau mungkin makanan sih masih minim ya waktu itu. Mungkin makan yang halus-halus kayak bubur. Tertentu masih ya. Tapi cenderungnya konsumsinya minuman susu. Ya, kalau susu kan kalau pemirsa tahu kan mengendap ya. Jadi mungkin gosok giginya juga masih terbatas, kumurnya juga masih terbatas, akhirnya ya mengendap di gigi dan sempat dinotis sama dokter tuh, wah ini kok kotor sekali giginya. Akhirnya orang tua saya bingung dan akhirnya after operasi itu penyembuhan di rumah, akhirnya orang tua memutuskan untuk meng-hire perawat. Jadi 1 minggu 3 kali perawat datang ke rumah untuk membersihkan, merawat ini bekas-bekas operasi dan lain-lain. Nanti saya ada fotonya ya, saya tunjukkan. Operasi pertama, operasi kedua. Dan mungkin juga teman-teman di rumah mungkin juga ingin ya gimana sih penampilan Mas Faisal sebelumnya kecelakaan itu ya. Nanti kita tampilkan fotonya di sini juga ya. Siap. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak paham dengan perubahan saya juga nggak akan kenal ya. Sampai nggak mengenal. Sampai tidak mengenal. Berarti sampai 100% ya perubahan posisi wajah saya itu reposisinya sangat berubah drastis. Tapi ya itu tidak membuat saya itu down ya. Membuat diri saya itu kayak ya wis tak guyoni aja lah. Kalau kata orang Jawa tuh saya bercandain aja lah. Maksud gak kenal aku sih sampean gitu. Sampai segitunya? Iya. Sopo ya sampean ya sampai seperti itu. Padahal kalau ayah tahu ya, sering ikuti kegiatan Mas Faisal kan sebelum tragedi itu suka di dunia modeling juga kan ya. Kayak dunia pageant modeling ya. Wisata. Iya, berarti kan gitu. Komunitasnya pertemanannya kan banyak sekali. Relasinya sangat kuat. Nah, itu apa dengan ayah juga. Beberapa kali juga. Iya, betul. Itu teman-teman nggak kalau bahasa Jawanya pangkling ya. Iya. Kayak nggak percaya ya dengan perubahan yang ada. Betul. Ya. Jadi ya itu tadi yang saya bilang pangkling. Jadi teman-teman kayak nggak percaya gitu. Di duta wisata pun juga lebih kayak respect gitu, peduli. Tidak justru malah menghardik saya, menyampaikan saya itu tidak. Jadi pertanyaan, gimana kabarnya, sehat gitu. Semakin support ya. Iya, gitu. Itu yang membuat diri saya itu kuat gitu. Awalnya memang down, aduh kok jadi seperti ini saya. Tapi kalau saya semakin menyesali keburukan itu, justru malah semakin bumerang buat diri saya. Begitu ya. Jadi membuat saya kuat gitu. Luar biasa. Seperti itu. Tadi yang saya belum saya tanyakan di awal-awal tadi, kronologinya sih sebetulnya yang
lawannya tadi yang motong jalan itu dia dalam kondisi sadarkah, ngantuk, mabuk, atau Iya. seperti apa? Kebetulan yang nabrak saya itu dua-duanya mabuk ya. Mabuk ya? Iya, kondisi mabuk dan tidak sadar. Akhirnya jalan yang seharusnya lurus, dia langsung belok gitu. Jadi langsung kayak karambol gitu. Oh. Jadi kayak menjemput saya gitu. Dar gitu. Saya langsung terhempas di lokasi saya dan saya terjatuhnya memang di kiri, memang di jalur saya, dan dia terhempasnya di jalur tengah yang tidak seharusnya dia ada gitu. Dan dia tidak sadar, dan saya juga masih pedulikan beliau itu. Ayo cepat dievakuasi, saya bilang gitu. Akhirnya polisi datang ke UGD waktu itu. Memang kalau orang setelah mabuk ya, tidak langsung ditangani dengan baik sama perawat, karena dia masih ada unsur alkohol, efek alkoholnya itu alkohol. Ya. Jadi mungkin infus, obat penenang itu tidak akan masuk ke dalam dirinya. Dan dia langsung teriak-teriak, semua macam-macam, nggak terkontrol ya? Tidak terkontrol, dan saya di sebelahnya juga ingin istirahat juga tidak bisa. Karena apa? Kondisi rahang saya kan kok seperti ini ya, kok nggak enak ya buat tidur ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk manggil perawat. Bu, tolong ini bed saya agak diangkat gitu. Lawang saya ke UGD aja jalan kaki kok ya. Sampai dokternya sampai yang kecelakaan ini. Saya cuma bisa mengganggu sambil megang ini bibir saya yang sobek. Penuh darah berarti? Iya, ini darah semua. Di mobil polisi pun juga saya itu yang dirasakan pada saat itu hanya pedih aja ya, perih di sini aja. Ini tapi sudah nggak kerasa ya, tapi cuma nggak kerasa karena efek kebasnya itu tadi. Cuma ini kok ngilu gitu. Dibuat tidur kan karena rahangnya udah problem ya. Dibuat tidur pun juga ini kerasa ganjel dan nggak bisa nyenyak. Akhirnya saya coba tidur kan juga nggak bisa. Sebelah saya yang nabrak saya itu juga teriak-teriak, tidak terkontrol ya. Akhirnya itulah. Jadi si penabrak itu dia mabuk, berboncengan, pakai helm. Tidak pakai helm. Nggak pakai helm juga. Berarti secara hukum sebetulnya dia yang salah ya? Iya, karena dia berkendara dalam kondisi yang tidak sadar dan dia mencelakakan orang lain kan. Jadi ya kalaupun diproses ya dia yang bersalah gitu ya. Luar biasa. Ya, tetapi juga dari saya dan keluarga saya pun juga beritikat baik lah. Kasusnya tidak diteruskan. Keluarga besar legowo ya? Iya, dan ikhlas yang terima itu? Akhirnya diselesaikan dengan kekeluargaan. Iya, meskipun dengan apa ya, kalau dibilang saya itu sudah cacat ya ayah ya. Ya itu tadi. Namanya juga musibah ya. Namanya juga musibah, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan kalau ayah tahu kan tadi kan handphone sudah remuk, sudah retak. Dan saya juga bingung mau berkomunikasi dengan keluarga. Keluarga jelas chaos di rumah dan tidak tahu ini anak ini kemana, kok belum pulang, gini. Akhirnya dengan inisiatif saya hubungi perawat untuk menghubungi keluarga saya. Itu posisi ketika kecelakaan sekitar jam 9 malam ya, sampai jam bisa terhubung dengan keluarga sekitar jam 2, jam 3 pagi itu. Pagi? Ya. Iya. Selama itu? Jadi saya menahan sakit ngilu itu 9, 10 sampai jam 3 pagi itu. Baru dikabari, keluarga kaget langsung meluncur ke rumah sakit. Dan memeluk saya itu waktu itu. Aduh, ya Allah anakku gitu. Wis sampean penting gak apa-apa gini. Saya juga waktu itu juga nangis kan. Nangis melihat kepedulian keluarga saya, ibu saya apalagi itu. Aduh, saya ternyuh gitu. Ayah saya gitu. Melihat saya gitu. Baru paginya semua terkonek, ayah, ibu, calon saya yang malam saya antar ke rumah itu nggak percaya juga. Ya Allah ya. Tapi calon istrinya support banget kan? Alhamdulillah menerima ya apa adanya ya. Iya, sampai saya kontrol, sampai saya setia mendampingi terus. Iya, sampai operasi juga. Ada fotonya. Saya selfie dengan biasa, pasangan saya itu ada. Bibir saya itu
Memang seharusnya itu pasangan itu nggak hanya cari sukanya aja ya. Ya, betul sekali ya. Memang sudah jodoh Ya. takdir dari Tuhan ya Mas ya. Ya. Suka duka dilalui bersama. Nah, mungkin pelajaran untuk pemirsa juga ya di rumah, pasangan kalian itu harus kalian bukan tes ya, tapi dilihat perjuangannya seperti apa. Cinta, hanya kata-kata cinta itu gampang, semua orang bisa bilang aku cinta kamu, aku cinta. Betul. Tapi di lain itu, yang diajak susah itu yang sulit. Suka duka itu harus dilalui bersama. Seperti itu. Betul banget. Ketika Mas Faisal itu jatuh, itu posisi helmnya nggak terlepas. Nggak terlepas, karena pinlock saya itu ada 2 ya. Jadi mungkin helm saya kan juga lumayan ya harganya ya, 1 juta ke atas itu bukan harga yang setimpal dengan kepala kita. Dengan keadaan kondisi yang safety ya, seperti itu yang aman ya paling nggak, dengan helm yang katakanlah kualitasnya bagus ya. Kok sampai tetap bisa seperti itu, kira-kira kenapa pada saat itu prediksi Mas Faisal? Mungkin sampai rahangnya. Ya, mungkin prediksi saya tertampar dengan kendaraannya yang menabrak itu. Saking kerasnya itu. Wong saya itu mengikuti orang di belakang ini juga nggak banter-banter banget gitu, nggak ngebut-ngebut banget, karena kan saya tahu di depan, saya harus jaga jarak ini. Ternyata malah di depan saya yang nyamperin saya gitu ya, jadi lap gitu langsung gitu, aduh swarga ini saya bilang gitu. Langsung ternyata. Jadi ketika Mas Faisal sadari, sudah seakan-akan kayak apakah saya sudah meninggal? Iya, gitu betul ya. sekali. Kayak nggak percaya ya, sudah kayak itu ya. Kayak ngayang gitu loh. Waduh, ini udah meninggal ini. Ternyata langsung melihat ke atas, gelap, banyak orang menghubungi, mas gitu. Waduh, ini yang tertabrak saya, bukan yang depan saya kan. Itu tadi. Terus sempat kembali lagi ke cerita ya. Saya infeksi platina. Ya mungkin. Berarti dipasang platina di darah sini? Iya, di sini tuh ada platinanya. Di dagu sini juga ada. Kalau yang operasi pertama itu dagu ini kan agak masuk ke dalam. Kalau orang Jawa bilang itu desok gitu. Jadi kalau saya ngaca itu dari depan nggak masalah, tapi kalau dari samping kelihatan kalau saya itu kayak cowong gitu loh ya, kayak gini. Gitu. Terus akhirnya operasi kedua gara-gara ada infeksi platina tadi, dievaluasi lagi sama dokter. Terus dokter bilang, waduh Bu, ini ada infeksi platina, terus bagaimana Dok? Ya operasi lagi gitu. Dengan dokter bilang operasi lagi itu, saya ya manusiawi ya. Saya sempat down, waduh, sengsara apa lagi yang saya harus jalani gitu. Akhirnya Mas Faisal gimana? Ya wis Dok, do the best saja, lakukan yang terbaik. Akhirnya saya SC yang kedua, operasi yang kedua itu. Operasi yang kedua, sebelum operasi yang kedua, nanahnya ini disedot dulu, karena kan ada efek pembekakan itu ya. Jadi ini kayak penyakit gondok gitu, besar gitu. Di leher? Iya, ini di leher ini. Akhirnya ini disedot, akhirnya langsung dioperasi, yang besok harinya itu langsung dioperasi. Karena kan melaksanakan operasi itu kan harus melihat kondisi pasien. Bagaimana tekanan jantungnya, tekanan darahnya, dan lain-lain, harus stabil semua. Kalau pikiran saya kacau, operasi kedua bisa batal, seperti itu. Dan saya kuat-kuatin aja. Operasi yang kedua dilaksanakan, sudah selesai. Itu sekitar 10 jam. Kalau saya tanya ke ibu saya, itu operasi pagi, saya maghrib itu baru pulih sadar di ruangan pulih sadar. Setelah ruangan operasi itu kan ada ruangan pulih sadar. Dan rombongan yang operasi bareng saya itu tadi ya, itu sudah sadar semua. Sudah keluar dan kembali ke kamarnya masing-masing. Saya mencoba ngangkat tangan saya gini, kok nggak bisa, aduh, ini ya opo gitu. Berat itu rasanya. Berat gitu. Akhirnya saya pakai tangan dua gini, saya kasih kode ke perawat. Manggil perawat. Ya, bahwasanya saya sudah sadar ini loh, Bapak Bu gitu. Oh sudah sadar Mas gitu. Dan itu sangat dingin banget di ruangan itu, dan saya nggak kuat. Akhirnya saya dipindah ke ruangan untuk perawatan selanjutnya itu. Jadi operasi yang kedua itu pembersihan, ganti total ya. Ganti total. Ganti total. Platina yang awalnya itu membuat infeksi, akhirnya diganti total. Platina dan diganti total ini. Dan ini kalau ayah lihat ini ya,
ini ada bekas operasi dan ini juga kalau ayah bayangkan wajah saya itu gitu kan. Enggak bayangkan saya. Jangan sampai dibayangkan. Yes, cukup saya saja Iya. laksanakan. Diangkat akhirnya dan dokter bilang, saya pahamnya juga baru-baru kontrol ini sudah penyembuhan dan sudah jauh-jauh dari operasi itu, pasca operasi. Bu, anak ibu dagunya saya tarik. Saya bilang, saya coba membayangkan dagu saya ditarik. Tapi saya bilang ke dokter, iya dok, kok lebih bagus sekarang ya dok daripada iya mas tak tarik gitu. Wah, saya speechless gitu ya ampun sampai seperti ini. Dan itu yang saya bilang mukjizat. 1 sampai 3 bulan saya sudah sembuh dan dokter pun bilang, mas, pasien-pasien sebelumnya, pasien-pasien saya itu penyembuhannya itu tahunan, 5 sampai 10 tahun, sampai 2 sampai 3 bulan udah. Hanya hitungan bulan aja. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Makanya saya bilang tadi itu mukjizat. Dan selama Allah berkehendak semua bisa terjadi ya mas. Betul sekali ya. Betul. Itu jadi ya itu pelajaran buat kita semua, saya pribadi dan teman-teman semuanya. Kita sudah berhati-hati, tapi orang lain yang tidak berhati-hati ya mawas dirilah seperti itu. Betul. Dan yang penting kita juga nggak lepas dari doa ya. Betul sekali. Ya, karena yang memberikan bisa sama dari Tuhan ke kita itu juga doa ya. Betul sekali. Jadi apa ya, kalau di agama saya kita harus sholawat, harus beristighfar. Jadi ya itu lebih menenangkan hati sih sebenarnya gitu ya. Jadi efek setelah operasi kedua, saya lihat badan saya itu tambah kurus. Karena karena mulut ini dikunci ya. Ini dikunci dan evaluasi dari operasi pertama. Mulut ini jangan sampai dibuka dan kemasukan makanan. Karena kan dulu yang saya bilang tadi kan kotor kan. Kotor. Karena infeksi tadi. Dikunci mungkin ada 2 sampai 3 minggu dikunci dan dikasih wire. Kalau dokter bilang itu wire. Kalau ayah tahu itu wire itu semacam behel, seperti behel, tapi behelnya itu ditaruh di atas gigi kita, di gusi. Oh, ditaruh di gusi? Iya, jadi ayah bayangkan itu atas bawah? Iya, atas bawah. Sangat ngilu sekali. Sangat ngilu sekali. Selama 2-3 bulan itu? 3 minggu. 3 mingguan? Iya, 3 minggu. Dikasih di gusi, agar reposisi gigi saya itu kembali lagi. Jadi gigitannya agar kembali lagi. Ya wes, selama 2-3 minggu itu saya tidak makan melalui rongga mulut, tapi melalui hidung, disonde. Kalau orang kesehatan bilang disonde ya. Jadi selang segini dimasukkan ke dalam mulut sampai ke lambung. Jadi pencernaan saya itu tidak bisa merasakan, mati rasa selama 3 minggu ini. Jadi nggak tahu rasanya jus itu seperti apa, susu seperti apa. Lalu rasanya untuk menelan ludah gimana mas? Nggak bisa ya? Nggak bisa? Nggak bisa, karena kan ini dikunci. Kok telan ludah? Lawang saya aja ingin batuk, ingin bersin, itu nggak bisa. Jadi ya gitu aja. Sampai seperti itu. 3 minggu ya? 3 minggu. Kita sehari aja nggak bisa batuk, rasanya kayak apa? Seperti apa kan. Terus saya minum melalui hidung. Saya yang awalnya tidak suka dengan rempelati, harus dipaksa, harus suka rempelati. Tapi untungnya tidak masuk ke dalam mulut saya, kan langsung ke lambung. Jadi pakai selang lewat hidung langsung ke lambung. Teman-teman bayangkan di rumah ya sama ayah. Enggak. Jadi nggak bisa membayangkan ketika orang itu nikmatnya menikmati nasi, nikmatnya menikmati ayam goreng, sate, es teh, itu tidak bisa merasakan saya. Jadi tontonan saya ya 3 minggu YouTube, nontonnya apa? Penjual es teh, penjual nasi geprek. Jadi saya sampai melihat tontonan itu, saya sampai merasa kenyang. Hanya dengan membayangkan aja sudah cukup. Betul sekali. Jadi makanan itu semua di blender dihaluskan. Jadi jangan bayangkan rempelo, jus itu dihaluskan, dilumat di blender, dimasukkan ke sonde. Kita nggak bicara masalah kenyang atau lapar ya, kita bicara yang penting nutrisi tubuh tercukupi. Betul sekali, tidak dehidrasi dan lain-lain. Kalau mungkin di flashback lagi yang awal pasca operasi yang pertama, itu saya makan minumnya melalui sepet atau suntikan itu ya. Suntikan, jadi kalau saya
lapar atau haus, saya punya peluit di rumah itu yang bisa saya bunyikan tit gitu. Orang tua bangun. Ya boleh. Saya kalau udah gini berarti lapar. Langsung orang tua ngambil sonde, isinya susu. Langsung di Juga lewat hidung. Mulut. Oh, mulut. Yang operasi pertama ya. Iya. Makanya kok bisa kotor seperti itu. Makanya pas saya bilang tadi ada gigi yang rompal, itu ternyata ada hikmahnya ya. Jadi sepet yang kecil itu masuk ke dalam gigi yang melalui rompal gigi saya. Iya, ternyata Allah itu meskipun memberikan musibah kepada saya, gigi rompal itu masuk untuk aliran makan saya. Nggak perlu buka mulut nggak ya? Nggak perlu buka mulut. Iya. Jadi lewat itu langsung seret gitu. Terus saya sudah bilang ke ayah saya kayak gitu. Bukunya saya stop. Udah stop. Takutnya nanti tersedak gitu. Sering saya tersedak gitu. Sulut gitu langsung gitu. Sampai seperti itu. Dan selama kecelakaan, selepas kecelakaan operasi pertama, ya, kegiatannya ngapain? Bed rest. Iya. Tapi masih bisa jalan-jalan terus, tapi di rumah aja. Iya, kalau jalan-jalan mungkin sekedar hanya untuk meregangkan otot ya, karena kan saya di rumah sakit kan juga lumayan lama ya, 2 minggu atau sampai 1 minggu itu tidur aja. Jadi ya itu, jadi kayak biar ototnya biar bergerak semua dan metabolisme tubuh juga terangsang juga. Tapi untung ya untuk bagian kepalanya, bagian belakang nggak apa-apa ya. Alhamdulillahnya itu ya, mujizat lagi kan. Bagian kepala, kejiwaan, vital, ya. Kejiwaan juga masih ingat, daya pikir tuh normal semua. Badan tidak ada yang berkurang satu apapun, normal semua. Itu padahal baju sobek, jaket sobek, celana ini loh ya sobek sampai sini. Tapi nggak ada yang tergores satupun. Nggak ada yang tergores. Tidak ada. Itu mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Itu. Banyak yang perlu kita jadikan pembelajaran ya, Mas Faisal. Betul sekali. Memang apa yang selalu kita harapkan, nggak selalu dengan apa yang kita nggak selalu bisa terkabul ya. Karena musibah itu misteri ilahi. Ya. Dan saya percaya ya, setelah ada kejadian ini pasti ada sesuatu yang lebih nikmat lagi. Betul. Saya percaya itu. Selama kita selalu bersyukur. Ya. Betul sekali. Karena kan kita tahu pepatah kan di atas langit masih ada langit. Betul sekali. Diberikan musibah masih ada yang lebih. Iya. Setelahnya itu pasti ada sesuatu yang indah menanti kita. Dan sekarang pun hanya kontrol gigi ke dokter ortopedi, ke konservasi. Untuk keadaan sininya, rahangnya sudah total, sudah sembuh total. Kontrol lagi tidak ada. Cuma kontrolnya cuma ganti behel, ganti karet, gitu. Sekarang kan saya pakai behel ini. Ya, terus di dokter konservasi dan beliau juga bilang, wah Mas, kok sudah tertata, giginya yang bawah sudah bagus, tinggal yang atas ya, gitu. Dan dokter pun juga sangat peduli dengan saya, kayak memberikan motivasi, gini. Ya itu yang membuat diri saya kuat, gitu ya. Baik. Pengalaman yang luar biasa ya Mas ya. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil hikmahnya dari pembelajaran petuah kehidupan yang disampaikan Mas Faisal. Siap. Tadi sudah izin orang tuanya? Sudah ya. Sudah izin calon istrinya? Sudah. Saya dengar mau nikahan ya. Ya, ini sebenarnya tertahan 1 tahun ya karena kejadian itu ya. Sebetulnya sudah tahun-tahun lalu ya mau nikah. Sudah tahun-tahun yang lalu karena mungkin ini ya mungkin jalan dari Allah ya. Karena kan kebetulan calon saya kembar ya. Dulu mungkin 1 tahun kemarin tuh pengen dibarengkan, tapi ya musibah mau gimana lagi ya. Kita jalani, kita syukuri, kita ikhlaskan. Ya ini ya yang terbaik. Betul. Jalan dari Allah. Jalan dari Allah nggak ada yang kurang baik ya. Betul, semua pasti yang terbaik untuk kita. Iya. Gitu ya. Gimana kita menanggapinya seperti apa gitu. Mas Faisal mungkin mau pesan ke teman-teman di rumah, ada pesan-pesan monggo. Ya. Pesan-pesan saya, sejauh apapun kalian melangkah, jangan lupakan satu, yaitu ibadah. Karena ibadah itu adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kalau kita tidak ada yang menciptakan, kita tidak bisa menikmati hidup di dunia ini. Jadi seperti itu ya. Pesan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih.
eh, musibah memang tidak ada yang pernah tahu, tetapi dengan musibah kita akan bisa belajar arti dari mensyukuri. Ayah mohon pamit, sampai ketemu di petuah kehidupan berikutnya. Salam